Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Tahassantu bidil izzati wal jabarut wa tawakkaltu wa bil malakut wa tawakkaltu ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma asrif anna hadzal bala' wal waba' wa qina syarra da' bilutka ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw zilla aw zalla aw dlama aw adlama aw dlama aw ajhala aw yujhala alayya. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat semua, para praktisi JRA dan kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang saya ini sedang di Kecamatan Waho, Kutai Timur, Kalimantan Selatan. Kalimantan Timur. Mana kalian lihat wajahnya? Assalamualaikum. Nah, saya insya Allah akan pergi ke Berau, ya. Berau, yaitu Kalimantan Timur yang paling utara. Karena setelah itu sudah ada kabupaten yang masuk wilayah Kalimantan Utara. Dan ini Berau ini kalau dari pesawat turun, ya ini di Balikpapan itu sekitar 1 hari perjalanan. Masya Allah, perjalanan tadi kita perjalanan yang sangat luar biasa. Ini dari tadi kita nongkrong di sini, belum turun-turun nih. Dan saya mohon doa semoga perjalanan diridhai Allah Ta'ala, diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kedatangan kita ke Kalimantan ini memberi satu manfaat kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sama sekali insya Allah saya juga tidak mengeluh, karena dari awal berdirinya mendirikan JRA ini memang saya niatkan untuk melayani umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perjalanan 12 jam ini belum seberapa, karena saya pernah perjalanan di Sulawesi Utara itu pakai mobil 4 garda itu, kedua garda itu, sampai mobilnya masuk ke jalan saking lubangnya saking gede. Ini belum apa-apa, dan ini pun juga belum 0,0001 perjuangan Rasulullah SAW. Baik para sahabat semua, sebelum saya ke tempat ini, yakni di Kecamatan Wahau yang masuk Kutai Timur ini, saya ketika di Sangatta itu luar biasa di Kalimantan ini, Kalimantan Timur, karena tadi atas inisiatif dari admin Mbah Mahfudin yang sekaligus LPG JRA. Oh ya, jadi LPG itu diganti, nggak ada laskar pelacak gaib ya, adanya laskar pelacak gangguan. Jadi nggak ada gaib-gaiban. Jadi tetap ada LPG, cuman laskar pelacak gangguan. Fungsinya sama, cuman nggak ada gaibnya. Para saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika di Sangatta itu sangat luar biasa. Saya ketika berjalan belum ada 1 kilometer, kita itu ngitung toko-toko di sekitar di sekitar kanan kiri jalan. Dan bagian dari tanda-tanda kiamat adalah banyaknya dagangin, ya, banyaknya toko-toko, dan itu saling luar biasa, saling serang menyerang kemungkinan, ya, karena diagnosa kita saling serang menyerang. Jadi selama 1 kilometer itu kita menghitung 15 toko yang menurut kita, ya, setelah kita deteksi itu, dan tentu menggunakan tidak ngawur deteksinya, dan bukan berarti terus kita indigo begitu, bukan, tapi berdasarkan gejala-gejala sihirnya ada. Jadi selama 1 kilo kita perjalanan, belum ada 1 kilo, ya, ada belum 1 kilo, belum ada 1 kilo, itu kurang lebih lah 1 kilo atau 750 meter, itu banyak sekali yang terindikasi sihir. Ada orang bertanya juga kepada saya,
Kenapa orang dukun itu ya sholat, ya jumatan dan seterusnya. Perlu para sahabat ketahui, Labib bin Al-Asam, orang yang di hadis yang menyihir Rasulullah SAW dari Bani Zuraik itu, penyihir Rasulullah itu sebenarnya agamanya Islam. Jadi secara agama dia Islam. Cuman di hadis disebut Yahudi. Menurut Ibnu Jauzi, dia ini Islam, cuman melakukan perbuatan santet dan atau dia diperintah oleh ru'asaul Yahud, oleh ketua sukunya orang Yahudi, ketua suku, kepala ketuanya suku Yahudi itu menyantet, dan menyantet itu perbuatan orang Yahudi. Makanya beliau itu disebut Yahudi min haitsul fi'l, dari segi perbuatan. Tapi aslinya beliau ini orang Ansor yang beragama Muslim, dan itu mat Rasulullah SAW. Cuman kalau kerjaannya ya tukang santet, karena terkenal ahli santet mematikan, akhirnya kepala orang Yahudi itu menyihir. Saya akan kasihkan tips panjenengan semua untuk hanya dengan menotok satu bagian dari tubuh seseorang itu insya Allah terdeteksi gangguannya. Saya ulangi, hanya dengan menotok satu titik dari bagian tubuh kita, bagian dari tubuh seseorang, insya Allah kalian bisa mendeteksi gangguan tersebut. Tapi sebelumnya saya mengajak kalian semua dan yang ada di sini yang mendengarkan terutama untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam, sholatan tadumu wa tuna ilaihi mamaran layani wa tuna dawam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam, sholatan tadumu wa tuda ilaihi mamaran layali wa tula dawam. Alhamdulillah, semoga kita semua dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ijma'na bihi fid dunya wal akhirah. Allahumma ahyina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'atihi. Allahumma surna fi zumratihi wa ta'atihi wa jama'atihi bijahi khairil barih. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat semua, perlu diketahui, saya tadi mau ke sini itu ada salah seorang praktisi ruqyah. Saya tidak akan menyebut namanya karena ini merupakan privasi. Dari video saya sebelumnya ada keterangan cara mengatasi cara mendapatkan keturunan yang versi full, karena ada dua video saya terkait yang belum punya keturunan. Nah, salah satu yang belum punya keturunan itu di dalam video saya ada keterangan yang sangat insya Allah bermanfaat. Salah satunya adalah keterangan saya bahwa kenapa orang yang terkena sihir itu belum dapat keturunan setelah dia diterapi ruqyah ala JRA, ala SOP JRA. Ternyata setelah saya praktekkan di lapangan, pertama penyebabnya adalah malas. Nah, malas ini maksudnya apa? Contoh di SOP JRA itu buhul sihir disirami selama seminggu. Nah, dia hanya disirami 1 hari, selebihnya malas.
mandi 3 hari berturut-turut di atas tanah, dia malas. Yang kedua, menyepelekan bagaimana? Sudah dibilang kalau terkena sihir pasti khodam santet itu masuk ke rumah dan harus diusir. Di mana posisinya? Di lampu yang sering mati. Nah, dia itu sudah tahu ada lampu mati, diam aja, nyepelekan, cuma lampu mati begitu. Padahal lampu aja mati, nanti jantungnya bisa dihentikan aja sama si dukun santet ini. Maka sekali lagi bagi para sahabat semua yang saya muliakan, kalau terindikasi sihir, maka sekali lagi SOP sihir di JRA itu di halaman 31 dipraktekkan yang serius. Bahkan ada yang subscribe YouTube saya, beliau belum, karena begini, orang yang belum punya keturunan itu 90% itu pasti ada gangguan gaib setelah dicek di dokter tidak ada penyakit. Saya ulangi, hampir 90% rata-rata orang yang belum punya keturunan itu 90% kalau dicek di medis itu sudah normal, maka artinya ada gangguan gaib. Dan ini saya sudah lama saya sampaikan sebenarnya, cuman ada yang menggugu dan tidak, dan orangnya sebenarnya tahu saya ngomong ini, sudah tahu dia. Tahu enggak dia? Tahu, guys. Ya wes, mudah-mudahan tahu lah. Dan dia sedang melihat saya kayaknya. Membaca komen enggak? Nah, para sahabat semua yang dimuliakan Allah. Nah, maka ketika saya di situ langsung saya tandai yang kita anggap sebagai media santet ya. Santetnya, buhul-buhulnya kita tandai. Dan termasuk buhul sihirul marsus, jadi dilangkai, dan sihir takhtiyah dilangkai sehingga nanti kakinya panas. Nah, ketika saya mau pulang dari, mohon maaf saya kakinya agak kesini. Ketika saya keluar dari Sangatta, itu tuan rumahnya saya karena tergesa-gesa ya, ditunggu panitia di Waho, mau juga ke Bengalun, Kalimantan Timur juga. Nah, beliau ini perempuan. Lalu saya cukup totok satu bagian, saya baca doa, terus beliau terjadi reaksi, muntah dan seterusnya, tanpa sugesti. Memang kesurupan, muntah, gerakan frontal itu bisa tersugesti dengan hipnoterapi. Tetapi kita ketahui, bahkan mental, ketika ada orang nyerang kita, mental bisa juga dengan ilmu sugesti, dengan hipnoterapi. Tetapi perlu diketahui pula, hipnoterapi itu tidak gampang masuk area kritikal itu. Jadi yang akan saya ajarkan itu nanti tidak mengandung sugesti, tapi murni murni ruqyah, murni bacaan ayat-ayat Al-Quran, cuman titiknya tertentu. Dan nanti akan saya tunjukkan kenapa sih penyebabnya kok itu dapat mendeteksi begitu. Para sahabat semua yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya akan ijazahkan satu titik tersebut. Titik tersebut adalah titik di segini itu apa? Nek sampean dari tadi kemarin begini terus segini itu apa namanya? Satu jengkal. Satu apa? Satu jari. Leros 3 jari lah. Titik tersebut adalah titik dari titik 3 jari kiri kanannya titik kahil. Saya ulangi, titik tersebut adalah satu titik untuk mendeteksi gangguan gaib tersebut adalah titik 3 jari dari titik kahil. Perlu diketahui titik kahil ini menurut Rasulullah SAW adalah salah satu titik bekam. Bahkan disampaikan di Fathul Bari, Rasulullah itu ketika terkena sihir, beliau ini dibekam dengan bekam tanduk. Jadi nanti insya Allah setelah kalian belajar ruqyah ini, kalian dibekali bektogur bekam totok gurah, dan itu insya Allah murah ya, cuman 300. Kalau di luar sana itu
di total bekam totok gurah itu bisa 3 jutaan, tapi di Cira cukup 300. Kenapa? Karena kita tahu kalian gak gablek duit. Allah. Jadi cukup 3, dan insya Allah nanti ada metode-metode yang lain seperti toya, seperti sakal putung. Insya Allah kita akan juga banyak lah ilmu-ilmu yang fermentasi. Pokoknya herbalis kita ajarkan lah ya, seperti SAM, Sekolah Herbal Muslim. Jadi nanti berbasis Nahdlatul Ulama dan terus dikawal oleh LDPBNO. Jadi jangan usah khawatir panjenengan semua. Jadi tidak hanya ngurusi untuk gangguan gaib, cuman tidak boleh meninggalkan Al-Quran begitu. Bekam pun tidak boleh. Titiknya itu di mana sih? Titiknya di sini. Saya akan praktekkan ya. Wah, ini nggak ada lampu. Ya Pak, ini ada lampunya enggak ini? Coba Pak mungkin ada lampunya enggak ini? Ini misalkan agak ke sini. Nah, ini titik punggung ya. Oh, adep sana. Nih, nah bisa ya, dicek ya. Oke. Titik kahil itu seperti ini, bahasa sahabat semua. Ini kok apa agak ke sini? Nah, biar terlihatnya. Oke ya. Titik kahil adalah titik di tengah-tengah antara begini. Seret begini. Jadi ketika kalian ada orang yang terkena gangguan gaib, ciri terkena gangguan gaib adalah pertama mudah marah, sering lupa rakaat sholat, was-was, dan itu bukan sugesti. Saya ulangi, itu bukan sugesti. Yang menghabarkan bahwa orang yang punya 3 karakter ini adalah gangguan gaib adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innal ghadaba minasyaiton. Suka marah, suka jengkel dari setan. Kemudian was-was, lupa rakaat sholat, atau bahkan paling parah ya nggak sholat, itu malah jauh lebih parah. Kalau yang Nasrani, indikasinya dia diganggu jin, itu sering lupa. Kemarin Quran Sifat TV meruqyah, ini loh orangnya yang lagi megang lampu ini, wajahnya kelihatan tuh coba. Ganteng dan seperti muda saya dulu itu. Ngeruqyah orang Nasrani di Malaysia. Was-was. Nah, ketika dia seperti itu, kamu langsung dimanapun posisi jinnya, entah dia sembunyi di sini, sembunyi di helm, di kaki tengah, bagian tengah ya misalkan, tetap terdeteksi. Insya Allah tetap terdeteksi. Saya ulangi, insya Allah tetap terdeteksi. Ataupun santet menggunakan segala media. Contoh medianya media elemen angin lewat foto, nyantetnya melalui apa yang paling, kalau di Kutai Timur bagaimana? Al-Quran agak kesini kameranya, biar kamera digeser ke sini bisa enggak? Biar kamu ben kelihatan. Lah, seperti itu. Kalau di Kutai Timur biasanya nyantetnya media apa ini? Tulang biasa, paku ya. Paku yang biasa. Kalau di Jawa itu biasanya cuma kembang dan tanah kuburannya sudah biasa itu. Nah, apapun medianya. Dan nanti kita akan totok di sebelah sini. Caranya adalah titiknya harus aman paham. Titiknya adalah satu seret atau ke sini, seret. Ini totok kira-kira 3 jari segini ya. Segini. Ya, ini kan titik kalinya di sini tuh. Jadi kan tinggal geser ini 3 jari. Ya, geser kan. Loh, ya ngono. Sama cuma tepron aku kalah ganteng dari tingkau wong-wong ngasih awakmu. Jadi ini seret sini. Nah di sini kan titiknya, titik kail, kemudian ditotok dari sebelah sini 3, dari sebelah sini. Jadi dipencet aja sini. Tek ini. Nah, ini bacaannya harus tahu bacaannya. Ya, bacaannya adalah kalau dia perempuan maka harus dikasih apa namanya? Sarung tangan atau kain tebel ya. Totok di sini. Tek. Baca hamdalah. Ini apa paling hamdalah, sholawat Ibrahimiyah, As-Syu'ara ayat 130 dan 131. Saya ulangi. As-Syu'ara ayat 130 sampai 131.
dan ayat-ayat ruqyah lainnya, kemudian ditutup dengan ayat terakhir surat Yasin, atau dibacakan ayat-ayat terakhir 3 aja, atau ditutup dengan surat ayat Yasin ayat 2 ayat terakhir. Contoh saya praktekkan, nanti jangan minta dulu ya, contoh ya. Siapapun insya Allah. Jadi keadaan apa bedanya dengan hipnoterapi? Kalau hipnoterapi kondisinya ini ya bukan sugesti ya. Saya ulangi, ini ruqyah bukan sugesti. Jadi kita bedanya di sini dia kondisi sadar. Kondisi sadar. Kalau Abdullah ini kondisi di alam bawah sadar. Kalau hipnoterapi di kondisi alam bawah sadar. Kalau ngeragasok mah beda lagi. Ini kondisi sadar. Jadi kamu tutup dia kondisi, siapkan kresek, pegang tak begini. Kalau tergantung ya, kalau sihir media tulang biasanya sebelah kiri, dia akan gangguan, dia akan gelegean ini, gelegean kan? Iya, karena dia posisinya B. Kan punya PR untuk 7 hari kamu, dia akan gelegean, belum tak apa-apain loh. Ini rahasia sebenarnya. Ini kalau enggak 300.000 enggak saya beritahu. Itu tetap sebelah sini, tak begini, baca alhamdulillah sholawat, contoh ya. Tapi kan enggak tak lepasin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, suara ayat 1 sampai 130 sampai 131 itu dibaca 3 kali atau 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza batashtum jabbarina fattaqullaha tiun wa idza batashtum jabbarina fattaqullaha tiun wa idza batashtum jabbarin fattaqullaha tiun. Lah ini kalau bisa untuk meminimalisir apa ya, kesurupan frontal, walaupun sebagian peruqyah itu yang tidak membolehkan bacaan siri ya, alasannya supaya tidak ditakuti syirik. Menurut saya ya selama kita bacaannya Quran walaupun dibaca siri tetap bukan suatu kesyirikan, ya kan? Bacaan itu boleh syirik. Tapi kalau kalian jar nanti frontal ya, khawatirnya frontal langsung menjerit atau langsung begitu. Jadi ya harus muqaddimah dulu lah. Muqaddimah itu misalkan muntah dulu, reaksi glegen dulu. Glegen itu apa sih? Sendawa dulu. Jadi misalnya kami tekan sini, wa idza batashtum. Kalau medianya tulang, kalau santet media tulang, dia akan nyeri di sebelah kiri. Kiri mana kiri? Nah, kiri ya, sebelah sini. Jadi nanti sedangkan pokoknya sihir begini loh, ciri khas ya. Walaupun tidak terlalu begitu. Kalau santetnya itu sufla, bawah, cenderung ke kiri. Apa itu tulang misalkan? Santet media tulang. Dia itu tulang kambing, kaki kambing sebelah kiri atau apa tulang ayam sebelah kiri, maka dia akan nyeri di sini. Tapi kalau dia sir'ulya, media santetnya adalah bagian atas seperti foto, bekas pakaian. Jadi misalkan ada para santriwati ingin melet ya, menggunakan foto Facebook yang di-download misalkan, terus pakai keris dirapeli dulu, atau pakai kalau paku enggak ya, kalau cenderung media foto, media pakaian, nah maka akan nyeri sebelah kanan seperti ini. Dari sini tonton aja di sini, tak. Nah, kalau menutup, menyembuhkan, maksudnya menyembuhkan itu, ini kan hanya mendeteksi itu. Kalau kalian pengen pas di titik kahil ini, cukup dibacakan ayat syahadat syifa, ayat-ayat batal sihir. Jadi deteksi di sini. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa idza batashtum jabbarina fattaqullaha tiun. Wa idza batashtum jabbarina fattaqullaha tiun. Wa idza batashtum jabbarina fattaqullaha tiun. Ya Allah, jika ada gangguan gaib dalam tubuh hamba, tubuh saudara hamba ini, jadi kamu ngomong begitu, maka keluarkan ya Allah, keluarkan ya Allah, keluarkan ya Allah. Amin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
dan akhiri dengan tiupan. Karena namanya ruqyah itu idza awadha wa nafatha fi udatihi, disertai ma'an nafas, tiupan. Siapnya? Gini, tapi posisi dia adalah posisi pejamkan mata, buka mulut. Nanti kita tarik ke sini aja. Nanti ya, dia sudah mulai gini. Begini, ya. Itu insya Allah sekuat apapun santetnya, insya Allah. Saya ulangi, sekuat apapun santetnya, asal orangnya sholat. Saya ulangi para sahabat semua, asal orangnya sholat. Tapi kalau orangnya nggak sholat, nanti biasanya tidak reaksi. Pertanyaannya, apakah salah metode? Tidak. Saya ulangi, kalau ada orang santet, kena santet, kok di metode seperti ini dia tidak reaksi, itu bukan salah metodenya, tetapi orangnya. Kenapa? Al-Quran itu untuk yang orang-orang yang beriman. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa syifa. Untuk orang-orang, itu Quran itu menjadi syifa lilladzina amanu, untuk orang-orang mukmin. Demikian. Kalau dia tidak sholat, maknanya dia itu fasik, tidak mukmin. Maka dibacakan di ruqyah berapa kali pun, dia Allah tidak berkenan menyembuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Qul la aqulu inni a'lamul ghaib. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ijazahkan cara sentuh satu titik sentuhan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Besok silahkan para sahabat, terutama praktisi ziarah dimanapun berada, silahkan langsung praktek. Yang terutama di Kalimantan Timur itu sangat luar biasa, banyaknya pasien ya, dibanding orang yang menyantet, banyak orang yang kesantet. Saya ijazahkan bacaan ini kepada kalian dengan kalimat ajastukum. Saya ijazahkan kalimat ini dengan kalimat ajastukum. Saya ijazahkan metode ini kepada kalian dengan kalimat ajastukum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Baik, untuk non muslim saya kira sama, metodenya sama. Cuman kan tadi saya sampaikan terkadang tidak reaksi, begitu loh. Kalau orang muslim fasik, jadi orang fasik itu lebih bahaya dari orang kafir, begitu. Jadi metodenya tetap sama. Cuman kadang kalau orang tidak sholat itu tidak reaksi, begitu loh. Ya wallahu a'lam. Jadi intinya metodenya sama. Seperti itu. Aduh, ini assalamualaikum Ustaz Sambil. Insyaallah kula yamin wa antum minallahi aqrab wa ala tu'adilil adwam. Ahlan wa sahlan. Insyaallah marhaban bik. Itu enggak bisa dibuka. Enggak. Oke, saya mau streaming dulu, masih nunggu pertanyaan. Baik, para sahabat, sudah selesai kira-kira pertanyaannya? Pertanyaannya sudah selesai belum? Belum, Gus. Ini belum. Gus, masuk naik. Teman dulu. Tarik. Pak Suni, tolong dibantu. Naik lagi, Pak. Cari anu dulu, makan dulu. Coba itu pertanyaannya selanjutnya gimana? Kita mau tutup, capek ngomong. Oh, mana? Yuk, pertanyaannya Pak. Terus kadung semangat jawab, kalau sing tangok ya wis tak tutup loh. Kasihan mereka kuotanya itu. Karena ada yang lihat saya ini orang-orang desa, orang Pamotan. Orang Pamotan jangan ngomong loh. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah memasukkan jin bandel ke botol? Bolehkah memasukkan jin bandel ke botol? Boleh saja. Boleh saja, tetapi saya tidak anjurkan karena konsekuensinya kalau berkonsekuensi ya monggo. Kalau konsekuensinya begini, contohnya ada ini tempat angker tuh, kamu cara nariknya kamu ke botol tuh misalkan. Lah kalau ada yang sisa itu, tuh ngamuk nyurupi orang, itu sulit keluar itu. Dan kita dulu pernah satu ketika ruqyah massal di Bondowoso, saya nggak ngerti, satu itu kesurupan dan tuntas-tuntas. Saya kaget, kok bisa ini, kok bisa begini. Singkat cerita, tak tanya, ngapain kamu nggak keluar? Keluarkan dulu temanku. Lah saya kan nggak ngerti. Loh kenapa emangnya? Ada ini, saya nggak ngajari. Saya ulangi, saya nggak ngajari. Ada ini temanmu.
yang masukkan ke botol di penjara. Nah begitu, akhirnya nggak keluar, saya suruh keluarin dan alhamdulillah keluar gitu ya. Ya boleh-boleh saja, tetapi saya ulangi konsekuensinya. Dan jangan kamu ngomong langsung dukun, belum tentu pula, ya kan. Beda kalau orang itu basicnya hipnoterapi ya, dia nggak akan percaya energi seperti ini karena dia tidak merasakan. Dia hanya bisa mengetahui itu sugesti dan berkhayal, ilusi-ilusi. Bahkan sihir itu dikira ilusi, padahal memang sihir itu ilusi. Yukhayyalu ilaihi bisihrin annaha tas'a. Wallahu a'lam. Qul aqulu anni a'lamul ghaib. Pertanyaan terakhir, Gus. Dulu mau tanya. Enggak, ini. Ya pertanyaan apa? Kamu Basuni kok takok barang? Ya pertanyaan. Pertanyaan terakhir. Ini khusus nih, ini takok bayar. Saya ketemu. Basuni kalau tanya bayar 50.000. Ini pertanyaan Allah terakhir. Allah. Apakah ada penyakit stroke yang sembuh dengan ruqyah, Gus? Banyak. Udah pertanyaan kok cuma banyak gitu aja, memang banyak. Coba lihat di itu saya, YouTube stroke banyak. Tapi perlu diketahui para sahabat, peruqyah itu kebanyakan ngupload video itu yang sembuh-sembuh. Ini tak jadi caranya kamu. Di YouTube manapun itu, yang sembuh-sembuh diupload, yang nggak sembuh nggak diupload. Jadi masalah sembuh tidak sembuh itu bukan wilayah peruqyah, bukan wilayah dokter, tapi wilayah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian semua jangan sering mengkaitkan usaha kalian dengan kesembuhan, karena sebenarnya sembuh itu wilayah Allah. Saya sama seperti kamu bilang begini, bisakah dengan operasi itu stroke sembuh? Ya, jawabannya ya tidak ada sebenarnya. Yang bukan tetap Allah. Lantarannya ya ada saja. Kemudian apa? Ini sekali lagi, Gus, mohon maaf. Sabar dulu ya, bentar. Itu sudah nunggu itu. Pertanyaan yang mungkin sangat penting sekali, Gus. Oke, sambil kameranya dari Wawan Gunawan. Yuk diangkat aja lah. Bagaimana cara kok 5 pertanyaannya aja lah, nggak apa-apa, tambahi saran tapi syaratnya. Nah ini, nah kameranya terserah ya, biarin. Mas Li gak makan ya wes, tertinggal. Insyaallah. Siap. Baik. Dipanggil ini para sahabat, kita akan wawancara dengan ini sahabat pedalaman ini. Insyaallah. Alhamdulillah. Sini. Ini Pak Samsul. Nah, sini loh, sini sahabat Pak. Allahu Akbar. Baik. Apa pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya, Gus. Sebelum diruqyah perutnya kecil, Gus. Ketika diruqyah tiba-tiba perutnya langsung besar. Terus? Bagaimana, Gus? Nah itu deteksinya apa dulu dia? Salah dia. Itu harus dideteksi dulu. Itu salah. Ruqyah kok langsung diruqyah salah. Jadi dia ini kalau dia peruqyah enggak. Kalau peruqyah salah itu dia. Karena enggak boleh langsung ruqyah, harus ditanya dulu keluhannya dan diagnosa baru diruqyah. Nah ini kan dia ruqyah dulu. Ya keliru kan? Akhirnya kan bingung setelah diruqyah kok begini. Dia taunya begini aja, enggak diagnosa. Nah, jadi yang salah bukan Qur'annya, bukan ruqyahnya, tapi salah dia cara meruqyahnya. Tapi apa biasanya? Biasanya begini, para sahabat jin itu, ya kan, dia itu sudah lama di santet misalkan ya. Media santet yang paling media air. Saya mahabbah itu. Mahabbah minumi air. Ya kan? Nah, nanti dia akan awalnya dia ini diruqyah jinnya itu nggak ada yang mengetahui. Setelah diruqyah jinnya terindikasi, dia ketahuan ngamuk tuh si jin. Nah akhirnya nyerang dengan cara menyerangnya bukan ke peruqyahnya karena nggak berani. Nyerangnya ke pasien itu dengan cara menampakkan diri sehingga perutnya kecil bisa menjadi besar. Seperti itu setelah diruqyah, sok-sok kayak dia ini nggak terima diruqyah. Pertanyaan, Gus. Saya kriya lagi. Gimana cara menghancurkan sihir dukun? Dan kebanyakan sekarang
kiai pun berkedok dukun ya. Cara menghancurkan Pertanyaannya pakai E. Tadi kamu beli di mana? Saya Nila saya. Baik, sebentar. Sebelum saya tanya, saya jawab itu, saya mau sepatah dua kata dari saudara Ustadz Samsul ini. Beliau ini dari pelosok, saudara. Ini kecamatan di? Kecamatan Kombing. Kombing. Wahu. Sebelah. Ini sudah bablas lagi berarti? Ini perbatasan. Ini ikut Waho. Sing sebelah ini ke Waho Kombing. Jadi perbatasan. Oh. Iya. Itu lebih jauh dari Wahu ini? Iya, lebih jauh daripada Waho. Allah. Ini jadi Pak sahabat, ini kalau dari pusat ibu kota Kalimantan Timur, ini lokasi yang saya duduk ini adalah 12 jam atau gimana? Lebih? Dari Balikpapan Balikpapan ke bandara 12 jam. 12 jam, satu hari. Masya Allah, Masya Allah. Baik, ini kisahnya gimana Pak Samsul kok bisa saya kesini dan kira-kira ada menyapa teman-teman sahabat JR Asia Nusantara? Monggo Pak Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberikan waktu kepada kami dan luar biasa, dan saya sangat senang dan bahagia guru Mujiz JRA singgah di kecamatan paling pelosok di Kalimantan Timur. Jadi saya tidak bisa mengungkapkan saking senangnya dan saking bahagianya. Dan saya menyapa untuk teman-teman JRA Asia Nusantara. Kita harus berjuang dan berdakwah memakai bendera JRA. Insya Allah kita akan bersama beliau Gus Alamuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya tanya-tanya dulu. Nggih. Di sini saya ada beberapa pertanyaan sih. Sampean sudah ikut JRA berapa tahun? Berapa bulan? Berapa? Saya mengikuti JRA pelatihan tentang tahun 2019 bulan Februari. Jadi sudah 2 tahun dari sekarang. Ya alhamdulillah, luar biasa dengan barokahnya JRA kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa yang bermanfaat bagi masyarakat di daerah di sini. Alhamdulillah barokahnya JRA Gus. Tanya lagi. Pertanyaan 3 baru 1. Kira-kira kalau di sini ada enggak kasus-kasus seperti sihir dan seterusnya? Ya, kalau di sini daerah Kombing, Waho Kombing Telen, di sini mencakup dari 3 kecamatan dan Gus. Tapi justru kadang dari Berau pun kadang ke sini juga. Dari perbatasan Berau itu sering minta tolong ke JRA di sini. Kasus sihir di sini luar biasa banyaknya. Karena seperti halnya di sini rata-rata orang yang usaha. Jadi saya pernah menangani kasus sihir Gus sampai 8 bulan Gus. Jadi kamakola Gus Sama. Jadi sabar. Suruh sabar. Nah, jadi kemarin pun sama. Ini sampai 3 bulan sampai 4 bulan. Ada yang kasus sama. Saya bilang itu masih ada yang lebih lama lagi. Ada yang 8 bulan. Saya 22 tahun. Subhanallah. Terkena sihir belum sembuh sampai sekarang. Ya. 22 tahun. Jadi di Tuban itu ada 22 tahun terkena sihir belum sembuh. Ya memang
Jadi para sahabat, sihir itu adalah maridun minal amrod, jadi penyakit biasa, bukan penyakit yang dikhususkan untuk orang awam. Kalau kalian berakidah seperti itu, hapus itu, karena salah. Kenapa? Apa buktinya? Nabi Musa alaihissalam juga terkena sihir. Yukhayyalu ilaihi bisihrim anha tas'a. Kemudian Rasulullah juga terkena sihir dari Labib bin Al-Asam, yang beliau itu yukhayyalu ilahi, yang beliau itu juga berkhayal seolah-olah melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukan. Artinya sihir ini adalah ujian Allah kepada orang-orang beriman. Maka jangan katakan orang yang terkena sihir itu ada orang-orang yang buruk, perilaku buruk dan seterusnya. Itu adalah umat Rasulullah SAW. Dan sihir adalah maridun minal amrad. Kita tahu banyak orang di sana nangani dukun dan seterusnya. Tapi lama-lama duit juga akan tersantet. Kan begitu. Akhirnya dia nggak kebal santet, tidak ada yang kebal santet. Hanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik, itu. Jadi maka terkadang kalau yang bisa kena sihir itu hanya orang awam, saya pastikan kalian akan kecewa ketika ada peruqyah kena santet. Faktanya mereka juga kena santet, dan saya menemui sendiri. Dan saya tahu ada founder ruqyah syariah yang sangat banyak anggotanya itu, yang sekarang sudah meninggal itu kena stroke awalnya, dan itu dari santet. Saya lihat gejalanya seperti itu karena mungkin dia tidak punya guru, jadi nggak ada tempat bertanya, jadi bingung dia. Wallahu alam. Jadi aku ini alamul ghaib. Pertanyaan terakhir, kalau di sini kalau kena sihir, kira-kira yang sering kamu temukan, sampai temukan itu medianya apa? Sihir yang di sini media yang kemarin ketemu ini Gus, sempat saya menemukan langsung orang-orangan yang dari plastik itu, orang-orangan yang terbuat dari plastik. Nah, kemudian dibungkuslah dengan bungkusan klobot, bahasa klobot ya, dibungkus itu jagung, ya, klobot jagung, dibungkus itu, kemudian ditaruh depan rumahnya. Nah, kemudian setelah dia keluar kena bukhul tersebut, langsung dia kesurupan Gus. Jadi otomatis saya langsung ditelepon, kemudian saya ke sana. Waktu itu bukhulnya langsung saya netralkan, saya bakar. Padahal orang yang kesurupan tadi tidak mengetahui, saya bilang panas, padahal dia tidak melihat saya. Dia mengatakan panas, berarti betul-betul bukhulnya. Terus bagaimana kamu dulu mencari bukhulnya? Kaifiahnya seperti apa? Kebetulan kalau yang itu tadi udah lama ya, jadi langsung atau gimana? Itu langsung. Kaifiahnya kalau yang biasanya Gus, jadi tak suruh mendeteksi SIM markiyah yang ketarik di mana, itu nanti kita cari. Dan itu pun biasanya saya mencari energi yang di dalam rumahnya, tak suruh mencari sendiri dengan cara metode memakai markiyah. Jadi kita dengan tawasum kita di situ sudah ada, kita meyakinkan dengan markiyah bahwasanya ada energinya. Baik, di ruqyah itu semua metode boleh-boleh saja, asalkan tidak syirik. I'radu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun fihi syirik. Jadi jangan sering menyalahkan orang, seperti ada orang masukkan botol, masukkan telur, jangan suka nyalahkan, karena walaupun dicira tidak pakai, tapi tidak boleh tiba-tiba terus nuduh orang berbuat kesyirikan dan seterusnya, jangan seperti itu. Demikian, mudah-mudahan ada pertanyaan lagi tidak? Pertanyaan satu dari sopir Gus sama official ini tanpa settingan, tanya dulu itu ukurannya kayak itu. Tanya dulu sini, duduk jangan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
saya diizinkan bertanya langsung sama Mujiz, walaupun setiap hari sama Mujiz, tapi memang saya tidak berani bertanya. Yang mau saya tanyakan, Gus, apa perbedaan, ini mungkin mewakili praktisi-praktisi yang baru, mohon maaf kalau sekiranya belum paham, apa perbedaan vibrasi dengan sihir langsung? Kalau sihir langsung kan tidak ada medianya. Pernah panjenengan jelaskan ke saya itu tidak ada medianya, tapi untuk mengungkap, mendeteksi gangguan sihir langsung itu bagaimana begitu? Jadi ini hampir anhala musyahata fil istilah. Vibrasi artinya apa? Saya tanya dulu. Vibrasi artinya apa? Vibrasi ketularan. Ketularan. Kata siapa ketularan? Kata saya. Itu virus tahun, ketularan corona. Vibrasi kok ketularan? Bukan. Sampean kalau PlayStation itu kan ada analog itu, vibration, getar. Kamu ada getaran, ini getaran vibrasi itu. Bukan ketularan. Kata siapa itu ketularan? Itu salah penggunaan istilah saja, terminologinya salah. Vibrasi itu getaran. Kalau kamu merasakan, saya mau merasakan vibrasi di sini. Vibrasi itu getaran. Nah, kok malah ketularan? Itu dari mana? Pertanyaannya salah. Bagaimana saya jawab? Saya ulangi. Pertanyaannya itu salah. Bagaimana saya jawab? Jadi intinya begini. Kalau dia ini serangannya dari depan, tiba-tiba mual muntah, itu bukan dari santet, itu dari energi yang luar. Misalkan dia tempat angker, dia akan deteksi diserang si jin secara langsung. Tapi adapun untuk kena sihir santet langsung itu biasanya memang langsung ke belakang ke titik kahil dan sekitarnya itu. Jadi dia akan merasakan di sini ya seperti tadi di panas gitu. Lah kayak kamu kemarin mates perutmu gede. Lah itu karena kamu kebanyakan makan. Karena vibrasi tadi. Ya, itu tahu ya. Jadi itu serangan. Iya, al belakang. Kalau sihir itu belakang. Kalau serangan itu dari depan. Sebenarnya vibrasi itu selama dia itu insya Allah nggak ada vibrasi. Kalau dia kok muntah, artinya dia sendiri bermasalah. Di sebelum ruqyah dia sudah ada energi, reduksi energi jin yang di alam tubuh. Cuma dia nggak merasa. Contoh ya. Dia mau meruqyah orang, ya kan? Dia terlalu banyak megang, kan SOP-nya tidak boleh terlalu banyak megang. Di buku halaman 119, cara menangani orang kesurupan, tidak boleh terlalu banyak nyentuh. Lah dia ini orang kesurupan frontal dipegangin terus, maka secara otomatis di tangan-tangannya ini ada vibrasi. Didiamkan, dia tidak setelah ruqyah orang, dia tidak ruqyah mandiri. Lah kan saya, padahal sudah saya sampaikan, sering sampaikan, kita ini semua di hadapan Quran semua pasien. Nggak ada peruqyah, nggak ada pasien, nggak ada marki-markiyah. Ini hanya istilah peruqyah saja, tapi hakikatnya tidak ada. Lah setelah meruqyah orang, dia ini tidak ruqyah mandiri, fatal tidak? Fatal. Akhirnya terjadi di sini energi. Terus dia ngeruqyah lagi, wong ini belum selesai tangannya tadi. Lah fatalnya setelah 3 hari masuk tuh energi, ya kan? Masuk ke dadanya misalkan dia ngeruqyah orang kena santet. Terjadi reaksi tidak? Muntah. Padahal jadi terjadi reaksi ketika dia sebenarnya di dalam dulunya sudah ada gangguan. Nggak ada vibrasi. Itu kamu vibrasi di dalam tubuh. Contoh seperti ini. Nggak saya tunjukkan, saya ulangi. Nanti kalau dia desa bukul, dia akan muntah. Kenapa? Karena di dalamnya sudah ada bersantet tadi. Ya, dia terjadi ketika ngeruqyah kesantet orang. Ruqyah aktif. Saya ulangi, santet aktif. Artinya santet aktif, dia si dukun masih aktif menyerang. Maka ketika dia meruqyah dukun itu, dia akan kena serangan juga di saat itu. Lah kas pulang dia lupa nggak ruqyah mandiri. Dan saya anjurkan ruqyah mandiri di kamar mandi tanpa baca apapun, pokoknya niat dikeluarkan. Kenapa? Khawatirnya kalau di rumah pasien kamu muntah,
kan malu. Kayak logonya JRA, pasiennya muntah, perutnya juga muntah, kan takut pasiennya ya. Seperti itu aja. Wallahu alam. Kullu aqulu ini alamut. Demikian para sahabat, ya, saya ulangi, saya ijazahkan 1 titik untuk bagi yang baru datang. Saya ijazahkan 1 titik, yaitu di titik tengah, di agak ke sana, mundur. Ada titik kahil ya, dari sini, seret, dari sini, seret, 3 titik, jengkal dengan jengkal. Ya, dari jengkal dengan jengkal. Ini cabang rembang ya. Jadi yang ini sudah insya Allah sampingnya sudah lunas. Ini titik kahil di sini, semua 3 jengkal sini. Telak, ditutup di sebelah sini. Tes, dibacakan hamdalah, sholawat, Ibrahimiyah. Wa idza batashtum jabbarina fattaqullaha wati'un As-Syu'ara ayat 130 131. Kemudian ya Allah, jika ada gangguan gaib, seluruh gangguan gaib ya, tidak hanya sihir, ketempelan juga bisa, ain yang ada benjolannya juga bisa. Ya Allah, jika ada gangguan gaib atau bisikan korin, ada bisikan korin dan lain sebagainya, ya Allah sembuhkan ya Allah, amin amin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun wa subhanalladzi biyadihi. Ini tiga ini. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tarik, buka mulut. Nanti misalkan saja. Saya ijazahkan 1 sentuhan ini untuk kalian dengan kalimat ajastukum. Demikian, assalamualaikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup, kita setelah saya salam semua melakukan mars JRA. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Nahdlatul Ulama, Jam'iyah Ruqyah Aswajah, lahirlah pejuang sejati, berilmu dan bertakwa. Al-Quran dakwah kami berjuang, kami militan taat pada sang guru, membantu para marki menggapai kesembuhan menuju kebahagiaan. Jangan menyerah, Allah bersama kita. Kemaksiatan menuju ke Allah, kita ke akhirat. Semangat mendawatkan Al-Quran sebagai sifat bersama Nahdlatul Ulama. Siapa kita? NU. Siapa kita? NKRI, Pancasila. Tepuk semangat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah bakule kelar gumun ya. Oke.